Duduk siap, gerak. Baik, rekan-rekan, sebelum kita memiliki dari Bapak, untuk dulu nanti kita berdua menurut tema ujian masing-masing. Ada selesai. Duduk, istirahat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Nanti sudah. Baik, untuk pertemuan kali ini, Bapak dan kalian akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara Bapak dan kalian mengenai hal-hal yang dilakukan untuk ditaati bersama-sama atau yang disebut aturan. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Ada 5 hal yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Maksudnya, yang pertama yang kita lakukan adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Nah, peraturan-peraturan ini kalian identifikasi berdasarkan situasi yang kalian hadapi di kelas. Ya, bagaimana Yanto? Tapi ini Bapak tidak menghadiri kelas pada saat pembelajaran itu nanti. Baik, tidak main HP, saat PBM ya. Ada yang lain, Aldi? Siap, izin Bapak, tidak ribut saat pelajaran sudah berlangsung. Tidak ribut ya? Tidak ribut saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Kiki? Siap, ini Bapak. Tidak makan atau minum di dalam kelas. Tidak Makan atau minum di dalam kelas. makan atau minum pada saat proses pembelajaran ya. Kalau jam istirahat kan bisa ya. Pada saat proses pembelajaran. Nabila? Hal-hal apa yang biasa Nabila lihat teman-teman di kelas yang mengganggu guru saat mengajar? Mungkin ada yang tidur atau bagaimana? Ya? Nabila belum ada ya? Pak Irtian? Siap, jadi Bapak saat Bapak atau Ibu mengajar dilarang mengobrol saat pembelajaran. Dilarang mengobrol ya? Dilarang
cerita dengan teman sekelas pada saat PDM. Ini adalah 1, 2, 3, 4 kurang 1, kesepakatan minimal 5. Kira-kira ada yang lain yang kalian identifikasi di kelas? Siapa? Ya, Tidak ribut ketika berubah. ini sama dengan nomor 2. Izin Bapak, Ya, saat tidak ada jam pelajaran, tidak boleh bermain di dalam kelas. iya sama nomor 2. Mungkin mengenai kedisiplinan siswa, ada yang terlambat atau Siapa? mana? Ya, Ini Bapak untuk itu peraturan itu selalu menggunakan atribut dengan lengkap Bapak. oh, Itu harus dirasa. tapi tidak boleh menggunakan kata dilarang, kita sebenarnya dilarang atribut ini ya, seragam sekolah ya. Oh. Misalnya tidak menggunakan atribut, tidak Menggunakan atribut yang lengkap. menggunakan atribut seragam sekolah dengan lengkap. Jadi sudah ada 5 di sini keyakinan kelas yang kita buat bersama. Yang pertama, tidak main HP saat proses pembelajaran. Yang kedua, tidak ribut saat proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak makan atau minum pada saat PDM. Yang keempat, dilarang bercerita dengan teman saat proses pembelajaran. Yang kelima, tidak menggunakan atribut seragam sekolah dengan lengkap. Nah, ini adalah peraturan-peraturan. Oh, ini harusnya tambah ya, dilarang. Harusnya ada kata dilarang. Dilarang ya, dilarang tidak menggunakan atribut seragam sekolah dengan lengkap. Artinya harus lengkap. Nah, ini adalah 5 peraturan yang kita sudah identifikasi secara bersama-sama dan akan dijadikan keyakinan kelas. Nah, untuk itu, Herianto, coba kamu dokumentasikan ini untuk nanti kita buat bersama-sama dan kita akan menempelkannya di kelas. Jadi kamu foto dulu supaya kita punya data dokumentasi. Ya, langsung foto aja. Karena selesai ini Bapak akan menghapus. Nah, ini adalah tahap pertama. Jadi kita sudah menggali atau mengidentifikasi peraturan yang akan kita yakini bersama. Yang kedua, kita mengubah aturan-aturan yang kita sudah identifikasi ini,
ke dalam kalimat-kalimat positif. Ya. Jadi kita mengubah menjadi kalimat positif. Ya. Kalimat positif pertama yang kita ambil dari peraturan yang kita sudah gali ini, yang pertama, ini kita lihat semua ini kayak sepertinya kalimat negatif ya. Jadi kita rubah ke kalimat positif. Yang pertama, tidak main HP saat proses pembelajaran. Kalimat positifnya bagaimana? Jadi tidak main HP di kelas, berarti kalimat yang bagaimana dia sudah kelihatannya lebih positif. Izin Bapak, Ya, untuk kalimat positifnya, tidak main HP saat pembelajaran sedang berlangsung itu kita monitor HP begitu. monitor HP. Saat pembelajaran, jadi itu tidak mengganggu Pak. Oh, oke. Ada yang lain? Ya, tadi misalnya menyetor HP. Berarti ini mungkin kita bukan kalimat ya, kita pernyataan. Pernyataan positif. Menyetor HP ya, itu boleh juga. Mungkin yang paling tepat adalah menggunakan HP dengan ya dengan bijak ya misalnya, atau dengan cerdas, toh? Ya. Jadi itu lebih positif. Saya mungkin HP diperlukan pada saat membuat tugas atau ada hal yang perlu dilihat pada saat proses PDM. Kalian menjadi kepada bapak guru di kelas, Pak, ini kami perlu digunakan untuk mengenai informasi. Jadi menggunakan HP dengan lebih bijak, dengan cerdas ya. Kalimat positif kedua. Ini kalimat negatifnya tidak ribut saat TDM. Jadi mungkin bukan BBM saja ya. Tidak ribut. Ya, pada saat jam sekolah kan, kalau ribut bisa mengganggu kan kelas yang lain. Mungkin pada saat itu kalian tidak ada PDM, mungkin kelas lain mungkin ada PDM. Jadi tidak ribut saat jam sekolah. Nah, bagaimana kalian setuju? Ya, setuju Pak. Ya, tidak ribut saat jam sekolah. Kira-kira
pernyataan positifnya apa? Namanya ribut apa? Namanya ribut. Tajam. Sebenarnya selain dia itu bisa negatif. Menciptakan, misalnya kalian menciptakan suasana sekolah yang menciptakan suasana sekolah yang tidak dulu berarti yang aman, nyaman dan tenang ya. Menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan tenang. Ya kan? Kalau kita tidak itu berarti suasana aman, toh? Nyaman juga. Suasananya tenang juga. Kalimat atau pernyataan yang ketiga, tidak makan atau minum pada saat PDM. Berarti apa? Tidak makan pada saat PDM. Berarti ya apa? Jadi Bapak makan dan minum cuma saat jam istirahat. Ya. Makan atau minum saat jam Istirahat saja. istirahat. Yang keempat, dilarang bercerita dengan teman pada saat proses pembelajaran. Ini pas dulu lagi ngajar terus kalian cerita-cerita itu negatif. Jadi Bapak Iya. dilarang bercerita dengan teman sekelas saat pembelajaran sudah berlangsung itu berguna agar terciptanya suasana yang tenang dan fokus saat memahami materi. Bapak. Ya, berarti bagaimana ya? Bapak sudah mengerti maksudnya, tapi dalam pernyataannya bagaimana? Tidak bercerita pada saat kedua, berarti harus ada kata fokus dulu. Nanti Dilarang bercerita agar ya itu sudah itu negatifnya. Nanti agar fokus Bapak saat memahami. iya fokus, betul. Nanti fokus berarti memfokuskan, memfokuskan perhatian pada pembelajaran. Memfokuskan perhatian pada pembelajaran yang sedang berlangsung.
yang sedang berlangsung. Yang terakhir, dilarang tidak menggunakan atribut seragam sekolah dengan lengkap. Berarti apa? Kalimat pernyataan positifnya. Izin Bapak, Ya, selalu menggunakan atribut lengkap. ya, betul. Selalu menggunakan atribut lengkap. Nah, ini adalah pernyataan positif yang kita sudah ambil dan kita sudah ubah dari peraturan-peraturan yang kita sudah identifikasi di awal tadi. Nah, itu adalah tahap kedua. Selanjutnya tahap ketiga, kita akan menggali atau kita akan menyaringkan pernyataan-pernyataan yang kita sudah buat tadi. Kita tentukan nilai kebajikan apa yang ada dari pernyataan-pernyataan positif yang kita sudah buat bersama. Baik, yang ketiga, kita akan menentukan nilai-nilai kebajikan dari pernyataan positif yang kita sudah buat dari aturan-aturan yang kita sudah gali. Nah, yang pertama adalah menggunakan HP dengan bijak atau cerdas. Apa nilai kebajikan yang ada pada pernyataan ini? Siapa yang menjawab? Siapa yang mau? Ya, Menggunakan HP dengan bijak atau cerdas, nilai kebajikannya adalah komitmen. maaf. Baik, ya, nilai komitmennya adalah nilai kebajikannya adalah komitmen. Siap. Ya, baik sekali Diki. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Apa nilai kebajikan yang ada dalam pernyataan ini? Izin Bapak, Ya, menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan damai. Nilai komitmennya tanggung jawab. iya, baik sekali Ariano. Nilai kebajikan dari pernyataan kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga, makan dan minum saat jam istirahat. Apa nilai yang terkandung? Izin Bapak, Ya. makan atau minum saat beristirahat. Nilai kebajikannya adalah toleransi. Toleransi. Baik. Yang keempat, memfokuskan perhatian pada saat pembelajaran yang sedang berlangsung. Apa nilai kebajikan yang ada dalam poin ini? Siap, izin Bapak. Untuk kalimat positifnya, memfokuskan perhatian pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Nilai kebajikan atau kebaikannya yaitu berakhlak mulia, mandiri, serta bernalar kritis. Luar biasa sekali. Ada 3 nilai kebajikan yang kamu sudah temukan ya. Apa tadi? Akhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. bernalar kritis. Yang terakhir, selalu menggunakan atribut atau seragam sekolah dengan lengkap. Apa nilai kebajikannya? Ya,
Iya, integritas. Ya, selalu menggunakan atribut sekolah yang lengkap, menilai kebajikan yang kamu temukan Nabila adalah integritas ya. Benar sekali Nabila, integritas. Nah, ini ada nilai kebajikan yang sudah kita saring dari pernyataan ini adalah komitmen, tanggung jawab, toleransi, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, serta integritas. Baik. Berikut kita akan lanjut ke tahap keempat. Baik, proses atau tahap yang keempat, kita akan mengklasifikasikan perilaku yang tidak mencerminkan keyakinan kelas dan yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, dari hal-hal yang kita sudah buat tadi bersama berdasarkan 3 tahap yang kita sudah buat. Misalnya perilaku yang tidak mencerminkan keyakinan kelas, misalnya menyontek pada saat pembelajaran, itu tidak mencerminkan, tak? Perilaku yang mencerminkan adalah bagaimana? Kalau tidak mencerminkan, menyontek, berarti yang mencerminkan adalah tidak menyontek. iya, menjawab seluruh pertanyaan ujian dengan jujur. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan. Nah, sekarang Bapak akan meminta kalian untuk menulis apa perilaku yang tidak dan yang mencerminkan. Yang pertama, kira-kira siapa yang mau maju? Ya, baik, Kiki silakan. Di sebelah yang tidak dulu. Ya, yang tidak. Ya. Sebelum Ya. Baik. Nilai yang tidak mencerminkan keyakinan kelas yang kita tulis yang pertama adalah main HP saat proses pembelajaran. Yang kedua yang mencerminkan itu menggunakan HP dengan bijak atau cerdas. Bagus sekali Kiki. Yang kedua, ada yang mau coba? Kira-kira siapa? Siap saya. Baik, Herianto, silakan.
Ya. Ya. Terima kasih Herianto. Perilaku yang tidak mencerminkan yang Herianto tulis adalah ribut pada saat jam sekolah, dan perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas adalah menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta tenang, ya. Baik. Yang ketiga, ada yang mau coba? Siap. Nabila, silakan. Bila coba. Baik. Perilaku yang tidak mencerminkan adalah makan dan minum saat PBM, dan yang mencerminkan makan dan minum saat jam istirahat. Baik, perilaku yang keempat, ada yang mau coba? Siap, saya Bapak. Baik, Aldi silakan. Aldi, yang keempat ini perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, artinya lawan dari yang tidak, bukan nilai kebajikannya. Berarti bercerita dengan teman pada saat PBM itu yang tidak mencerminkan. Berarti
harusnya yang mencerminkan adalah memfokuskan perhatian tuh pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Mungkin bisa diperbaiki, Aldi. Ya. Ya. Yang terakhir berarti 5 ya. Silakan kamu tentukan perilaku yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan. Sudah Pak. Ya. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan 4 tahap dari keyakinan kelas yang akan kita buat bersama. Tahap pertama tadi kita sudah menggali peraturan apa yang perlu kita lakukan bersama berdasarkan identifikasi yang kalian alami sehari-hari di lingkungan sekolah. Setelah itu kita merubah hasil identifikasi kalian ke dalam kalimat positif. Kemudian dari pernyataan positif itu kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada di situ. Kemudian di tahap 4 kita menentukan perilaku yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keyakinan kelas. Dan yang terakhir kita akan yaitu tahap terakhir kita langsung membuat keyakinan kelas yang kita sudah
proses bersama melalui 4 tahap tadi. Sebelum itu, baiknya kita dokumentasikan dulu apa yang kita sudah mulai ini. Silakan, Herianto. Kita membuat dalam kalimat lengkap ya. Yang pertama tadi yang mencerminkan kita lihat menggunakan HP dengan bijak atau cerdas. Jadi kalimat lengkapnya peserta didik menggunakan handphone dengan cerdas. Ini kan lebih positif, so daripada kita tulis tidak atau dilarang menggunakan hati. Ini kan lebih positif. Peserta didik menggunakan handphone dengan cerdas. Yang kedua, peserta didik apa? Peserta didik dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenang. Peserta didik menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang ketiga, peserta didik dapat makan dan minum pada saat jam istirahat. Yang keempat, peserta didik wajib memfokuskan perhatian pada saat jam pelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta didik wajib menggunakan atribut seragam sekolah dengan lengkap. Ya, demikian ada
5 keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Barangkali nanti akan dikembangkan lagi dengan keyakinan yang lain. Sementara ini kita terima dulu ya. Nanti kalau ada yang kalian identifikasi pada saat kegiatan pembelajaran bisa disampaikan ke Bapak, kemudian kita bisa menambahkan keyakinan kelas yang sudah ada, ataupun kita bisa merevisi 5 keyakinan kelas yang sudah ada ini. Belum lagi, Herianto coba dokumentasikan 5 keyakinan kelas yang kita sudah buat. Berikut kalian akan menyiapkan alat-alat seperti paper, kertas, dan gunting dan sebagainya untuk kalian membuat menuliskan keyakinan kelas ini di kelas agar semua teman-teman ataupun peserta didik lainnya dapat melihat keyakinan kelas yang kita sudah buat. Barangkali dengan kelas-kelas lain yang mereka lihat keyakinan kelas yang kita sudah buat ini, mungkin mereka bisa meniru. Artinya kita memberikan nilai positif kepada kelas-kelas lain. Nanti Albi tolong ingatkan teman-teman yang ketua supaya teman-teman akan disiapkan sebagai keyakinan kelas ya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah buat ini bisa kita sepakati bersama ya. Jadi langkah atau proses yang bisa membuat kita maju dalam pendidikan ya. Terima kasih anak-anak sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Duduk siap, gerak. Baik rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri apa tadi yang kita sampaikan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Terima